Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Nah, dalam video ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang aplikasi Samsat yang dimana itu merupakan layanan digital yang membantu masyarakat dalam mengurus pajak kendaraan bermotor maupun perpanjangan STNK dan berbagai informasi terkait lainnya. Nah, semoga penjelasan dari kami bisa mudah dipahami dan bisa bermanfaat. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cutfeni Nandalita, yang kedua ada Nafiza Sikah, yang ketiga ada Sapura Maulia, yang keempat ada Muhammad Suhel, dan kelima ada Muhammad Tarik Al-Fatir. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pendahuluan tentang aplikasi Samsat ini. Nah, yang pertama ada heuristic evaluation itu adalah metode untuk menilai kemudahan pengguna aplikasi berdasarkan prinsip usability. Nah, pada aplikasi Signal Samsat atau Samsat Digital Nasional ini memudahkan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWD KLLJ secara online. Evaluasi heuristik ini penting untuk memastikan layanan digital ini benar-benar ramah pengguna. Dengan meninjau aspek seperti kejelasan instruksi, konsistensi istilah, kemudahan navigasi, serta visibilitas proses. Misalnya itu verifikasi wajah dan OTP. Heuristic evaluation ini juga membantu menemukan masalah sejak dini sehingga signal dapat semakin cepat, aman, transparan, dan nyaman digunakan masyarakat. Nah, evaluasi ini tuh juga memastikan bahwa fitur-fitur utama tetap sederhana dan tidak membingungkan pengguna. Dengan demikian, Signal ini mampu mendukung transformasi digital pelayanan publik secara optimal. Nah, selanjutnya itu ada persona dari beberapa pengguna Samsat. Nah, personanya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Baik, untuk personanya, pertama ada pengguna Samsat. Pengguna layanan Samsat berasal dari berbagai kalangan masyarakat dengan latar belakang yang beragam, mulai dari pekerja kantoran, pengusaha, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Untuk persona pengguna Samsat yaitu bernama Onya. Onya adalah seorang mahasiswa berusia 21 tahun yang tinggal di Banda Aceh. Ia masih lajang, memiliki kepribadian ramah dan tenang, serta aktif menjalani kehidupan kampus baik secara akademik maupun organisasi. Onya terbiasa mengatur aktivitas kuliah, tugas, dan kegiatan sosial secara manual. Seringkali merasa kewalahan dengan jadwal yang padat dan kurang terorganisir. Latar belakangnya sebagai mahasiswa yang berusaha menyeimbangkan studi, kehidupan pribadi, serta persiapan karir. Selanjutnya ada daftar user yang kedua, yaitu pegawai administrasi Samsat. Pegawai administrasi Samsat adalah petugas yang bertanggung jawab dalam melayani masyarakat terkait urusan administrasi kendaraan bermotor seperti pengurusan STNK, dan pembayaran pajak. Untuk personanya bernama Arga, sudah bekerja di Samsat selama hampir 7 tahun. Ia memulai karir sebagai staf administrasi dan sekarang percaya mengurus pelayanan loket. Latar belakangnya pendidikan T3 Administrasi Perkantoran. Arga dikenal oleh rekan kerja sebagai orang yang disiplin dan jarang terlambat masuk kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada petugas Samsat. Petugas Samsat memiliki peran yang penting untuk keberlangsungan aktivitas di Samsat. Satpam Samsat mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Satpam Samsat bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban di area dan lingkungan Samsat. Dia bernama Heri Pratama dan berumur 32 tahun. Bekerja sebagai Satpam Samsat, menikah dan memiliki 2 anak. Tinggal di Banda Aceh dan karakternya disiplin. Bionya yaitu Pak Heri Pratama adalah ayah 2 anak yang bekerja sebagai satpam di Samsat Banda Aceh. Selalu menjaga keamanan dan kenyamanan setiap hari dengan senyum dan ketegasan. Menjaga ketertiban di lingkungan Samsat dan berusaha sabar dalam menghadapi banyak orang yang tetap setia pada keluarga di rumah. Satpam Samsat yang ramah, disiplin, dan selalu siap membantu masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya ada
ada petugas drive-thru. Petugas drive-thru memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan administrasi kendaraan secara cepat tanpa perlu masyarakat turun dari kendaraan. Dia bernama Melia Safina, berumur 28 tahun dan bekerja sebagai petugas drive-thru. Belum nikah dan tinggal di Banda Aceh serta karakternya penolong. Melia Safrina adalah seorang petugas drive-thru di Samsat Banda Aceh. Di usianya yang muda, ia memiliki dedikasi tinggi untuk memberikan pelayanan yang cepat dan ramah kepada masyarakat. Meski pekerjaannya selalu penuh tekanan, Melia selalu berusaha menjaga profesionalitas dan senyum. Ia bercita-cita membangun karir yang lebih stabil di instansi pemerintah serta terus meningkatkan keterampilan dalam bidang pelayanan publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi user selanjutnya yaitu ada tukang parkir yang bernama Rahmat Budian. Nah, jadi tukang parkir di Samsat Banda Aceh ini adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang keluar dan masuk di area parkir kantor Samsat. Nah, jadi seorang tukang parkir yang berusia 42 tahun ini yang bernama Rahmat Budian, dia sudah menikah dan memiliki 2 anak dan dia tinggal di Banda Aceh dan untuk karakternya itu ramah. Jadi seorang tukang parkir berusia 42 tahun ini, dia tinggal di Banda Aceh dan dia sudah menikah dan memiliki 2 anak yang masih bersekolah. Nah, setiap hari itu dia bekerja mengatur kendaraan di tepi jalan dengan sabar dan ramah kepada pengunjung. Meski penghasilannya itu tidak selalu menentu. Ia tetap berusaha keras demi mencukupi kebutuhan keluarga dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Pekerjaan ini tuh sering membuatnya harus bertahan di bawah terik matahari dan hujan, namun semangatnya tidak pernah padam. Ia percaya bahwa kerja keras yang ia lakukan dengan ikhlas akan membawakan keberkahan. Harapannya adalah bisa menabung lebih banyak agar keluarganya memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Nah, untuk persona selanjutnya itu adalah seorang cleaning service yang bernama Susanti. Jadi petugas cleaning service ini merupakan tenaga kerja yang memiliki tanggung jawab menjaga kebersihan serta kerapian suatu area, baik di kantor maupun di fasilitas umum yang ramai dikunjungi masyarakat. Nah, jadi untuk nama cleaning service-nya itu adalah Susanti yang berusia 34 tahun. Dia menikah dan memiliki 1 anak dan tempat tinggalnya di Banda Aceh dan karakternya itu pekerja keras. Jadi untuk bionya ini, Susanti adalah seorang cleaning service berusia 34 tahun yang tinggal di Banda Aceh. Ia dikenal teliti, disiplin, dan ramah dalam menjalankan pekerjaannya. Setiap hari ia berusaha menjaga kebersihan rumah maupun kantor agar orang lebih merasa nyaman. Walau sering menghadapi keterbatasan peralatan atau kondisi ruangan yang kotor, Susanti tetap sabar dan tekun menyelesaikan tugasnya. Nah, bagi dirinya, pekerjaan ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, untuk persona selanjutnya itu akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan persona pengguna dengan nama Siti Nurlela. Beliau berusia 38 tahun, bekerja sebagai penjual kantin di kantor Samsat. Sudah menikah dan memiliki 2 anak. Karakter utamanya adalah ramah, sabar, dan bekerja keras. Persona ini kita buat untuk menggambarkan target pengguna yang sesuai dengan konteks aplikasi atau layanan yang kita kembangkan. Oke, terus tujuan atau goals. Tujuan utama Bu Siti adalah memberikan makanan yang enak dan terjangkau bagi pengunjung kantin, menarik lebih banyak pelanggan tetap, dan mengembangkan usaha kantinnya agar lebih besar. Jadi motivasi utamanya ialah pertumbuhan usaha. Terus ada kendala atau frustration. Ada beberapa tantangan yang beliau hadapi seperti misalnya itu persaingan dengan pedagang lain, penghasilan yang tidak menentu, dan modal yang terbatas untuk mengembangkan usaha. Terus ada latar belakang dari Bu Siti. Bu Siti sudah berjualan lebih dari 10 tahun di Samsat. Beliau melayani pegawai maupun masyarakat yang sedang mengurus kendaraan. Beliau sangat menjaga kualitas makanan, kebersihan, serta keramahan. Harapannya bisa mengembangkan usaha lebih besar dan membuka cabang. Jadi persona ini menunjukkan seseorang yang sederhana, bekerja keras, dan fokus pada pengembangan usahanya. Baik, user selanjutnya ada Polisi Samsat. Polisi Samsat adalah pelaksana operasional yang memiliki peran penting dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, retribusi, serta layanan registrasi kendaraan.
Baik, user bernama Razali, usia 55 tahun, pekerjaan polisi Samsat, sudah berkeluarga atau menikah, lokasi Kota Banda Aceh, karakter sopan dan ramah. Biografi untuk user ini adalah Razali adalah orang polisi Samsat berusia 55 tahun asal Kota Banda Aceh yang dikenal sopan dan ramah dalam melayani masyarakat dengan pengalaman panjang di bidang administrasi kendaraan. Ia berkomitmen memberikan pelayanan yang transparan, cepat, dan sesuai prosedur meskipun sering menghadapi antrian panjang serta keluh pengunjung. Sebagai kepala keluarga, Razali juga berupaya menyeimbangkan tugas pekerjaan dengan tanggung jawab keluarga serta memastikan nafkah yang halal dan cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, jadi untuk selanjutnya itu ada heuristic evaluation, di mana di sini menggunakan aturan 7 heuristik de Norman. Nah, untuk yang pertama itu ada simplify the task structure, di mana pada halaman ini tuh masalahnya tuh terlalu banyak fitur yang belum bisa diakses sebelum pengguna masuk atau daftar yang membuat terkesan berantakan. Nah, jadi untuk solusinya itu, jadi ketika user pertama kali memakai aplikasi ini, tampilan yang hanya untuk login itu atau daftar akun itu harus disembunyikan atau dihilangkan dulu agar lebih rapi. Nah, untuk selanjutnya itu ada visibility yang dimana untuk masalahnya pada halaman ini tuh informasi beritanya dan komennya tuh cukup jelas, tapi tampilannya itu agak padat. Nah, jadi untuk solusinya itu kita gunakan pemisah atau kategori agar berita tuh lebih struktur. Nah, untuk selanjutnya itu ada visible execution and evaluation. Nah, jadi pada halaman yang kita lihat ini tuh masalahnya tuh tidak ada feedback atau ketika pengguna tuh salah memasukkan datanya. Nah, jadi solusinya itu kita tambahkan pesan error atau tanda merah agar pengguna ini tahu bahwa inputnya itu salah. Nah, untuk selanjutnya itu ada masalah simplify task structure juga. Nah, jadi masalahnya itu pada halaman ini tuh formulirnya tuh terlalu panjang dalam satu halaman, sehingga pengguna itu cepat bosan atau kebingungan. Nah, jadi untuk solusinya itu adalah pecah form ini tuh menjadi beberapa langkah kecil agar lebih mudah diisi. Nah, untuk selanjutnya itu ada standardize, di mana di sini masalah pada ini tuh terdapat salah pengetikan pada bagian nomor pada label kolom nomor telepon. Nah, jadi kesalahan ini tuh menurunkan profesionalitas dan kredibilitas aplikasinya. Nah, jadi untuk solusinya itu kita perbaiki penulisannya itu menjadi nomor agar konsisten dengan standar bahasa yang benar serta meningkatkan kesan formal dan terpercaya. Nah, untuk selanjutnya itu akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu heuristic evaluation-nya visible execution and evaluation. Masalah di sini pada tampilan daftar, tulisan pada kolom alamat email tidak terlihat jelas terutama bagian gmail.com karena warnanya hampir sama dengan background putih. Hal ini membuat pengguna kesulitan memastikan info email sudah benar. Solusinya, perbesar font size sedikit agar lebih terbaca. Alternatif lain adalah menambahkan highlight atau underline untuk membedakan teks input dengan placeholder. Selanjutnya yaitu heuristic evaluation standardized. Di sini menampilkan halaman ketika kita sudah memfoto KTP. Di sini masalahnya hasil scan KTP sering gelap atau buram karena kondisi cahaya buruk. Yang kedua, KTP tidak selalu sejajar saat dipotret, menghasilkan hasil miring atau potongan tidak pas. Yang ketiga, foto KTP tetap tidak jelas meskipun sudah difoto, karena kabur atau gelap. Solusinya, yang pertama, tambahkan tombol flash, on atau off, atau auto saat scan. Yang kedua, tambahkan white line kotak atau garis bantu di layar kamera untuk membantu posisi KTP. Yang ketiga, berikan feedback langsung, misalnya, foto terlalu gelap atau buram. Silakan ulangi.
Selanjutnya heuristic evaluation yaitu mapping. Masalah yang pertama, guideline lingkaran kadang tidak sesuai proporsi wajah, menyebabkan bagian atas atau dagu terpotong. Solusinya gunakan guideline oval karena lebih sesuai bentuk wajah manusia. Yang heuristik yang kedua yaitu visible execution and evaluation. Masalahnya tidak ada indikator apakah foto tersebut memenuhi kriteria terlalu gelap ataupun wajah tidak jelas. Solusinya tambahkan indikator evaluasi otomatis seperti wajah terdeteksi atau terlalu gelap. Selanjutnya use real world and user knowledge. Masalah yang di sini yaitu yang pertama tidak ada instruksi jelas kode OTP dikirim lewat mana, misalnya dikirim lewat SMS, email, atau WA, sehingga pengguna bingung harus cek di mana. Masalah yang kedua, tidak ada opsi ganti metode penerimaan OTP, misalnya pilih SMS, WhatsApp, atau email. Solusinya yaitu yang pertama, tambahkan instruksi eksplisit, misalnya kami telah mengirim kode OTP ke nomor 08 bla 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 1234 via SMS. Yang kedua, tambahkan pilihan metode pengiriman OTP sesuai preferensi pengguna. Selanjutnya, heuristic evaluation, yaitu feedback. Masalahnya, alamat email tujuan tidak ditampilkan. Pengguna tidak tahu email yang dipakai benar atau salah. Solusinya, tampilkan email tujuan dengan sebagian disamarkan, misalnya fan bla 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 @gmail.com plus tombol ubah email jika salah. Kemudian, heuristik yang terakhir, visible execution and evaluation. Masalah yang pertama, instruksi tidak cukup jelas, misalnya 5 digit terakhir nomor rangka tanpa contoh format. Pengguna menjadi bingung. Yang kedua, tidak ada bantuan atau informasi lebih lanjut bagi pengguna yang bingung, misal di mana menemukan nomor rangka. Solusinya, tambahkan contoh format input, misal contoh 5 digit terakhir nomor rangka. Contohnya, bla bla bla, nomor digit terakhir yaitu 1234. Masukkan 1234 saja. Yang kedua, tambahkan ikon bantuan atau link bantuan kecil yang menjelaskan arti setiap field. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Suhel. Oke, baik. Di sini ada heuristic evaluation visibility of system status. Nah, di sini kita melihat tampilan ketika pengguna gagal menambahkan kendaraan bermotor. Pesan error yang muncul adalah kendaraan bermotor Anda tidak berhasil ditambahkan. Masalahnya yang terjadi adalah aplikasi hanya memberi opsi tombol kembali, sehingga pengguna harus mengulang input dari awal. Nah, solusi yang bisa ditawarkan adalah menambahkan opsi edit data langsung ke halaman error ini, supaya lebih efisien dan tidak membuang waktu pengguna. Nah, selanjutnya ada visibility of system status. Ini adalah tampilan ketika data kendaraan berhasil ditambahkan. Ada pesan kendaraan bermotor Anda berhasil ditambahkan. Masalahnya ialah sistem tidak memberikan informasi kemana pengguna akan diarahkan setelah menekan tombol tersebut. Ini bisa membingungkan pengguna baru. Solusi yang diusulkan adalah menambahkan teks kecil di bawah tombol. Misalnya, Anda akan diarahkan ke daftar kendaraan Anda, sehingga status sistem lebih jelas. Oke. Nah, di sini ada visible execution and evaluation. Nah, di halaman ini adalah informasi kendaraan bermotor. Di sini informasi kendaraan hanya ditampilkan berupa teks saja, tapi tidak jelas apakah data tersebut bisa diperbarui atau diubah. Masalah ini berhubungan dengan tadi execution and evaluation, di mana pengguna tidak tahu tindakan apa yang bisa dilakukan. Solusi yang bisa diambil adalah menambahkan tombol perbarui data atau edit data sehingga pengguna bisa langsung melakukan perubahan jika ada kesalahan. Oke, next. Nah, di sini ada simplify text structure.
Pada halaman ini ada pengecekan data kendaraan, pajak, dan SWD KLLJ. Untuk melakukan pengecekan, pengguna harus memasukkan nomor kendaraan lengkap ditambahkan 5 digit terakhir nomor rangka. Proses ini cukup merepotkan karena harus input 2 kali. Masalahnya adalah task structure terlalu rumit. Solusi yang bisa diambil ialah proses bisa dipermudah dengan hanya menggunakan nomor polisi kendaraan aja, misalnya dengan menarik data dari sistem STNK atau ETLE. Jadi lebih ringkas dan cepat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pada halaman ini heuristic evaluation-nya adalah simplicity text structure, yaitu masalahnya informasi terlalu banyak ditampilkan sekaligus dan bisa membuat user bingung mana yang perlu diperhatikan. Fungsinya buat highlight di mana pada kata aktif warna hijau dan tidak aktif berwarna merah, lalu menggunakan ikon berwarna. Lalu pada halaman ini design for error, yaitu memiliki masalah pesan belum jatuh tempo terlalu singkat dan tidak memberi tahu user kapan waktu tempo jatuh. Solusinya yaitu sertakan tanggal jatuh tempo. Lalu di sini ada dua heuristic evaluation-nya, yaitu simply text structure. Masalahnya yaitu teks pada halaman terlalu padat pada margin kiri dan kanan. Solusinya pecah syarat ketentuan dalam poin-poin yang berbeda. Lalu ada execution and evaluation, yaitu masalah pada halaman tidak ada identitas jelas terkait dengan aplikasi signal. Lalu solusinya tambahkan logo signal pada halaman. Di sini ada user real world and user knowledge, yaitu masalahnya judul aplikasi terlalu panjang dan bercampur dengan teks promosi membuat pengguna sulit secara cepat dalam menangkap isi pesan. Solusinya yaitu gunakan judul singkat dan jelas, misalnya promo event signal Semarang atau pengumuman layanan STNK. Selanjutnya yaitu masalahnya ada pada simplify task structure, di mana banyak pilihan menu yang ditampilkan dalam satu layar sehingga agak padat. Solusinya itu gunakan kategori utama, misalkan panduan, lalu submenu agar lebih sederhana. Selanjutnya di sini terdapat berbagai pertanyaan yang sering diajukan. Di sini terdapat masalahnya itu dari execution and evaluation. Masalahnya adalah instruksi terlalu padat dan membuat proses informasi tidak bisa dengan cepat. Solusinya itu membuat dalam list nomor atau icon checklist agar mudah dievaluasi. Di sini masalahnya yaitu visible execution and evaluation, di mana pada halaman tidak ada kejelasan identitas aplikasi Samsat. Solusinya itu menambahkan logo pada halaman atau di atas. Di sini terdapat berbagai cara pembayaran dan masalahnya yaitu simplify the task structure. Masalahnya adalah daftar cara bayar cukup panjang dan akan memakan waktu jika mencari satu persatu. Solusinya itu menambahkan kolom search. Selanjutnya itu visible execution dan evaluation. Masalahnya adalah tidak ada teks penjelasan kenapa halaman ini kosong dan membuat pengguna bingung. Solusinya itu menambahkan pesan sederhana seperti belum ada notifikasi transaksi agar lebih jelas.
Dari sini yaitu riwayat transaksi dalam masalahnya visible, execution, dan evaluation. Tidak ada teks penjelasan kenapa halaman ini kosong dan membuat pengguna bingung. Menambahkan pesan sederhana seperti belum ada notifikasi riwayat transaksi agar lebih jelas. Di sini prinsip yang dilanggar yaitu konsistensi and standard. Masalahnya adalah ikon menu tidak konsisten. Ada yang pakai ikon, ada yang tidak. Solusinya itu menyamakan semua menu dengan ikon agar seragam. Dan selanjutnya yaitu simplify the task structure. Masalahnya adalah kata-kata yang ada kurang efektif. Solusinya itu menggunakan kata-kata yang lebih efektif seperti Anda ingin keluar. Selanjutnya akan dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Jadi demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai aplikasi Samsat. Nah, semoga penjelasan tadi bisa memberikan gambaran yang jelas tentang fungsi, kelebihan, serta permasalahan dan solusi yang ada pada aplikasi ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyampaikan. Untuk itu kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.